gugatan 611 tahun 2024 yang berbicara, yang kita permasalahan mengenai perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Pak Joko Widodo terkait dengan kebohongan-kebohongan yang beliau lakukan. Nah, kemudian kita meminta pertanggungjawaban secara material, secara hukum keperdataan. Ini terobosan yang mungkin bisa kita perjuangkan, gitu kan? Karena memang negara ini negara hukum. Gugatan yang kita lakukan yang sudah menyentuh sidang kedua, Pak. Itu masih legal standing. Nah, itu Pak yang saya dapat sampaikan di awal. Kan begitu, lewat majelis hakim. Nggak datang dia, Pak. Sudah nggak datang, kemudian kami menduga majelis hakim ini sudah mulai menunjukkan ketidakadilannya, dugaan kami. Oh, takut juga? Iya, ada tekanan mungkin saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia tidak mempermasalahkan tidak datangnya pihak Pak Joko Widodo sebagai tergugat, malah meminta kita untuk mengevaluasi gugatan kita. Loh, lucu ini gitu loh maksud saya. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kali ini kita akan berbincang dengan rekan saya, Dr. Yanis Yanwar, yang akan menyampaikan banyak hal. Dan beliau bukan cuma ngomong, tapi beliau bareng-bareng juga dengan kami turun ke lapangan. Jadi beliau bukan akan menyampaikan pikiran yang saya sebut ambil guyonan dalam tanda petik anak sekolah, tapi beliau akan berbicara sebagai apa yang dia tahu, dia lihat, dia rasakan, dia kerjakan di lapangan mengenai apa yang disampaikan. Nah, saya akan mulai dengan terkait dengan Lengser Jokowi. Ada sebagian pendapat yang nggak dengan Jokowi lengser, selesai urusannya, sibuk ngurusin yang lain. Sibuk membahas kabinet Prabowo segala macam. Saya bilang enggak, kita coba dengar kenapa Jokowi suruh tanggung jawab dulu. Kira-kira gitu. Gimana tanggapan Anda? Terima kasih Pak Taufik Maudin dan juga teman-teman dari alumni UI serta podcast channelnya. Masya Allah luar biasa untuk kita bisa merefresh ya, dan juga terus mengembangkan kritis kita Pak terhadap hal-hal yang memang harus diperjuangkan terkait dengan masyarakat dan juga bangsa ini. Yang pertama tadi, karena memang sudah Bapak bahas mengenai hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pak Joko Widodo, ya tentu saja saya menyambut baik pembicaraan ini dengan apa yang memang kita dan teman-teman sudah lakukan belakangan ini terkait dengan gugatan Pak. Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal soal gugatan 611 tahun 2024 yang berbicara, yang kita permasalahan mengenai perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Pak Joko Widodo terkait dengan kebohongan-kebohongan yang beliau lakukan. Nah, kemudian kita meminta pertanggungjawaban secara material, secara hukum keperdataan. Ini terobosan yang mungkin bisa kita perjuangkan, gitu kan? Karena memang negara ini negara hukum. Nah, adapun yang memang kita permasalahkan ya, rangkaian kebohongannya antara lain. Yang pertama, kebohongan untuk komitmen menjabat Gubernur DKI selama 1 periode penuh atau 5 tahun dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kemudian kebohongan mengenai 6.000 unit pesanan mobil SMK. Yang ketiga, kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri atau asing. Yang keempat, kebohongan akan melakukan swasembada pangan. Yang kelima, kebohongan tidak menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta api cepat Indonesia Cina. Kebohongan mengenai yang selanjutnya, kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Pak Jokowi. Nah, rangkaian kebohongan ini tentu saja kita permasalahkan ya, karena kan selama ini masyarakat hanya ini bohong gitu kan segala macam. Nah, tapi tidak ada konkretnya bagaimana penyelesaiannya. Makanya kita sebagai seorang akademisi, sebagai seorang lawyer, nah kemudian berinisiatif untuk menampung apa yang memang disampaikan oleh yang memberi kuasa kepada kita. Yang memberi kuasa kita ada 7 orang Pak.
Ya. ada Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, ada Pak Sunarko, Iya. ya Jenderal Ijen, Purnawiran, nama Jenderal Purnawiran, kemudian ada Pak Edi Mulyadi, ya. kemudian ada Pak Mursalin, kemudian juga ada Pak Eko, Ya. ada kemudian Pak Haji Munarman, dan juga ada Pak Marwan Batubara. Nah, kemudian, nah itu yang memang kita lakukan. Kita ini kenapa kita seperti ini? Karena kita pengen, kita harapkan ya, eh, di kemudian hari ini menjadi suatu jurisprudensi, menjadi suatu hal yang memang apa namanya, di mana kejujuran itu menjadi satu landasan penting dalam kehidupan berbangsa bernegara. Ya. Dicontohkan oleh pemimpin, kemudian masyarakat juga mencontoh hal tersebut. Ya. Nah, kalau misalnya dugaan-dugaan kebohongan ini tidak kita permasalahkan, Ya. khawatirnya terulang lagi Pak di kemudian hari. Ya. Ini kan nggak bagus, Betul. karena ikan busuk itu dimulai dari kepalanya, Betul. kan begitu. Kalau misalnya kita tidak benerin ini kepalanya, maka terus akan berulang. Ya. Nah, caranya kita memberikan satu hal yang menjadi efek jerah, Ya. gitu kan, supaya tidak diulang. Ini juga menjadi perhatian khusus kepada Presiden Prabowo Subianto sekarang ini, Ya. untuk kemudian tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo yang negatif. Ya. Nah, ini menurut saya yang perlu digarisbawahi, yang saya dapat sampaikan mengenai gugatan yang kita lakukan yang sudah menyentuh sidang kedua, Pak. Itu masih legal standing. Nah, itu Pak yang saya dapat sampaikan di awal. Gitu, Pak. Luar biasa. Ya. Nah, saya kan orang awam nih kalau bicara aspek legal ya, tetapi Ya. saya lihat di aspek yang lainnya. Jokowi itu berbohong tanpa merasa salah. Itu yang saya tangkap. Statementnya hanya mengatakan saya minta maaf kalau ada kesalahan. Itu permintaan maaf, saya bilang sama juga permintaan maaf sopan santun, basa-basi di perkawinan segala macam kan. Tapi nggak bisa bilang saya minta maaf kalau karena saya pernah berbohong, ini nggak ada itu. Sehingga saya kira ini akan jadi pelajaran yang bagus, dan setelah dia lengser jangan dianggap urusan selesai semua, gitu kali ya. Karena gini juga Pak, saya boleh tanggapi, saya boleh respon. Pertama, kita mengajukan sewaktu Pak Joko Widodo masih jadi presiden. Oh, asik. Jadi kita ajukan kemarin Pak, pada bulan September kalau saya nggak salah. Pengadilannya berani juga. Iya, jadi kita ajukan itu pada 30 September, namanya Wah. G30. Betul. Gerakan 30S ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Angkat Gitu. topi buat apa majelis hakimnya ya. Nah, Pengadilan mau terima juga. selanjutnya saya mau sampaikan, proses persidangan ini unik Pak. Sudah 2 kali. Yang pertama, Pak Joko Widodo mengutus Kementerian Sekretariat Negara, Kemensesnek, dan kita menolak. Dan Ya. hakim juga menerima penolakan itu. Karena dia nggak punya legal standing untuk mewakili Pak Joko Widodo saat itu. Ya. Tidak ada kuasa. Kita Ya. di situ mempermasalahkan Pak Joko Widodo ya pribadinya sebagai seorang presiden. Iya. Nah, itu kemudian. Nah, kemarin sidang yang ditunda 2 pekan, Selasa kemarin sidang, Pak. Iya. Sidangnya lebih aneh lagi. Nggak ada dari mereka yang datang satupun. Satu pun nggak ada. Nggak ada kuasa hukumnya, Kemenseseknya nggak datang, Pak Joko Widodo apalagi. Ini menurut saya hal yang tidak menghormati proses hukum. Ya, apalagi di sini kita mempermasalahkan secara hukum tapi tidak melalui jalur pidana. Iya. Kita di sini mendiskusikan, kita di sini kemudian menempuh hal-hal yang memang harus ditempuh untuk sebagai tadi efek jerah tadi. Iya. Ya, kita berdiskusi di meja pengadilan. Karena kan apa namanya? Itulah gunanya yudikatif kan, Iya. untuk menyelesaikan permasalahan atau kesalahpahaman. Kan begitu, lewat majelis hakim. Nggak datang dia Pak. Sudah nggak datang, kemudian kami menduga majelis hakim ini sudah mulai menunjukkan ketidakadilannya, dugaan kami. Oh, takut juga. Iya, ada tekanan mungkin saya nggak tahu. Iya, iya, Tapi yang iya. jelas dia tidak mempermasalahkan tidak datangnya pihak Pak Joko Widodo sebagai tergugat, malah meminta kita untuk mengevaluasi gugatan kita. Loh, lucu ini gitu loh maksud saya. Itu yang saya pertanyakan dan kami tim mempertanyakan, dan kami akan mengambil tindakan tegas nantinya. Akan tapi tentu saja putusan tadi di majelis hakim. Iya. Yang jelas kami tidak akan surut ya memperjuangkan kepentingan pemberi kuasa untuk mencabut gugatan dimaksud. Ya. Kecuali pemberi kuasa mencabut ya. Iya. Itu Pak yang saya bisa sampaikan. Wah, ini menarik ya. Menariknya adalah bahwa
ternyata lembaga hukum peradilan pun dikendalikan, sehingga saya mengatakan ya dia bermain semua, makanya dianggap dia hebat betul. Ya, intervensinya bukan hadir kemudian berdiskusi, tapi langsung ke Hakimnya. iya, kami menduga seperti itu. Iya, pasti. Karena mereka tidak mempermasalahkan ketidakhadirannya dari pihak tergugat. Iya, Malah kita iya. dipermasalahkan, udahlah, apa namanya, kita tinjau ulang karena ada beberapa hal yang harus di ini. Dan jangan lupa, sebelum ini berlangsung, Pak, Iya. sejak G30 Studies, itu kita beberapa kali mendapatkan intimidasi dari pihak-pihak yang mengaku rekan sejawat gitu untuk kemudian mencabut gugatan tersebut. Ngomongnya apa kira-kira kasar? Iya, Singkatnya. iya, ini gugatan ada permasalahan. Jadi masukan dari majelis hakim mengakunya gitu, Pak. Nah, ini minta di cabut dulu, dievaluasi petitumnya gitu kan. Nah, ini menurut saya hal-hal yang mencoba main software ke kita. Ya, menemui hal yang aneh tadi yang saya sampaikan tadi. Iya, aneh juga. Tapi pernah kejadian dulu kan yang kita gugat ijazah palsunya, hakimnya kabur gitu kan ya, pernah sama Pak Egi apa itu. Iya. Tapi yang jelas adalah biar publik, masyarakat dan bangsa ini tahu siapapun kalau dia berbohong, apalagi presiden, dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan dan dia harus menjelaskan ke publik gitu kan ya. Iya, konsekuensinya harusnya lebih besar, Pak, karena yang bersangkutan itu menggunakan instrumen ketatanegaraan Iya. dalam hal ini kampanye, Iya. baik kampanye waktu menjadi gubernur ataupun Iya. kampanye menjadi presiden, itu menggunakan instrumen ketatanegaraan kampanye tadi Iya. untuk menyampaikan hal-hal yang kemudian tidak dilakukan atau tidak dikerjakan sehingga tercipta suatu anasir-anasir kebohongan. Jadi singkatnya melakukan kebohongan publik dengan menggunakan kekuasaannya gitu ya. Menggunakan instrumen ketatanegaraan kampanye. Seperti itu. Jadi luar biasa ya. Iya, jadi kita konstruksikannya seperti itu. Iya. Jadi kira-kira hakim yang sekarang gimana ya tanggapan Anda? Yang menarik, hakimnya, majelisnya, ketuanya adalah hakim yang sama mengadili Habib Rizik bin Hussein bin Syihab ya. Waktu di kasus kerumunan Tamburan. Oh, iya. Jadi majelis hakimnya sama. Iya. Kita lihat apakah keputusannya sama. Iya. Sama dalam arti ini ya, tidak adil lah, objektif betul, lah ya, gitu kan. Adil. Atau malah sebaliknya objektif sebagaimana harapan kita semua. Iya, terima kasih. Hadirin rekan-rekan yang lain, ini pembelajaran. Mari kita lihat bahwa dan kita pelajari usia 5, 10, 20 tahun mendatang dan seterusnya, generasi muda kita akan lihat bahwa kita pernah jadi bangsa yang dipimpin oleh presiden yang berbohong atau pembohong, dan bahwa itu tidak dibiarkan tapi ditindaklanjuti secara hukum, secara yuridis. Dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan berupa kebohongan, bukan cuma satu, kebohongan yang dilakukan yang sama juga yang mencoreng bangsa sendiri sambil mencoreng mukanya sendiri. Ini pelajaran buat kita, dan selagi kami terima kasih Anda dan juga rekan yang mengugat, dan kita akan lihat perkembangannya. Kami akan sampaikan lewat channel ini. Mari kita ikuti dan silakan, ini terbuka kan ya, kita boleh hadir di sedangnya ya. Terbuka, Pak. Terbuka. Teman-teman dari channel UIWAS, dari teman-teman UIWAS, dari rekan-rekan Pak Taufik, dipersilakan. Baik, jadi kita akan hadiri sidang akan datang. Kami mengundang, mengajak saudara kita lihat. Paling enggak hakimnya jadi kita tahu lah hakim yang suka kabur atau hakim yang berani. Karena sekarang Jokowi sudah tidak menjabat lagi, tapi jaringan, intimidasi mafianya masih jalan tuh. Mafia PKI kayak baru saya lihatkan. Barangkali itu rekan-rekan, sekali lagi terima kasih banyak. Ada platform, ada pembelajaran dan pelajaran yang mari kita lihat di perkembangan untuk pembelajaran tahun-tahun ke depan sebagai bangsa, bahwa kita pernah mengalami dan memiliki presiden yang pembohong besar. Terima kasih Pak Jonda. Sama-sama. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justisia.